Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budin Latif dengan NPM 333117060. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir dengan judul Rancang bangun alat pengunci pintu tanpa sentuh berbasis Arduino sebagai sarana pencegahan penularan virus corona. Yang pertama, dilatar belakangi pada tahun ini wabah virus corona semakin menyebar luas dikarenakan mudahnya virus ini menginfeksi manusia melalui perantara manusia dan benda yang tersentuh oleh penderita virus ini. Menurut data Dinas Kesehatan Kota Cilegon pada tanggal 27 Februari 2021, tercatat sebanyak 310 pasien dirawat dan 137 pasien meninggal. Tujuan: yang pertama, dapat merancang dan membuat alat pengunci pintu tanpa sentuh berbasis Arduino. Yang kedua, mengetahui mekanisme alat pengunci pintu tanpa sentuh berbasis Arduino. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, menggunakan Arduino sebagai microcontroller. Yang kedua, menggunakan motor servo DC sebagai aktuator. Yang ketiga, menggunakan kunci slot. Yang keempat, menggunakan sensor ultrasonik dan sensor suara. Yang kelima, rancangan bersifat portable. Yang keenam, gaya gesek diabaikan. Selanjutnya ada state of the art. Menurut Alan, sistem pembukaan kunci otomatis menggunakan Adafruit Trinket mampu mengidentifikasi pelan atau kerasnya ketukan dengan mendefinisikan nilai amplitudo dengan nilai 10 untuk ketukan pelan dan 20 untuk ketukan keras. Lingkungan pengujian mempengaruhi hasil identifikasi ketukan karena getaran dengan presentasi pengenalan 87%. Menurut Dandia, presentasi keberhasilan pengoperasian pengunci pintu dengan menggunakan tombol pada aplikasi BLYK sudah mencapai angka di atas 80%, sedangkan dengan menggunakan sensor ketuk piezo masih di bawah angka 60%, karena adanya faktor kebisingan pada lingkungan. Menurut Adi, ketepatan irama atau ritme ketukan menggunakan piezo dengan satu ketukan tidak akan terdeteksi di program. Minimal 2 ketukan dan paling banyak 21 ketukan. Waktu interval ketukan paling cepat 30 mD dan paling lambat 2 detik. Selanjutnya teori dasar tentang kunci. Menurut Bill Phillips, pada bukunya The Complete Book of Lock and Locksmithing, kunci merupakan perangkat mekanik atau elektrik yang dikendalikan oleh suatu objek fisik seperti kunci, kartu, sidik jari, kartu radio frequency identification atau token keamanan yang berisi informasi rahasia. Selanjutnya ada Arduino, merupakan microcontroller single board yang bersifat open source, dibuat dan dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik dalam berbagai bidang. Sensor ultrasonik merupakan modul sensor yang berfungsi untuk mendeteksi benda berdasarkan prinsip pantulan gelombang ultrasonik. Nah, di sini bisa dilihat transmitter memancarkan gelombang ultrasonik. Ketika dia terbentur dengan objek, maka gelombang tersebut akan memantul dan diterima oleh receiver. Selanjutnya ada sensor suara, merupakan modul sensor yang menyensing besaran suara untuk diubah menjadi besaran listrik yang akan diolah oleh microcontroller. Sensor ini memanfaatkan getaran dari gelombang suara yang menggetarkan diafragma, sehingga dapat diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya ada magnetic switch, merupakan saklar yang berfungsi memutus atau mengalirkan aliran listrik dengan memanfaatkan gaya magnet. Di sini bisa lihat jika tanpa magnet aliran terputus. Jika magnet didekatkan, maka switch akan mengalirkan aliran listrik. Selanjutnya ada motor servo DC, merupakan motor listrik yang bekerja berdasarkan ukuran lebar sinyal modulasi PWM atau Pulse Width Modulation yang menggunakan sistem kontrol. Lebarnya sinyal yang diberikan akan menentukan posisi sudut putaran pada poros motor servo. Nah, bisa dilihat di sini untuk pulse 1 ms menghasilkan 0 derajat. Terus yang pulse 1,5 menghasilkan sudut 90 derajat dan pulse dengan 2 ms menghasilkan 180 derajat. Selanjutnya ada diagram alir. Yang pertama mulai, kemudian ada studi literatur berupa artikel, jurnal, dan e-book. Selanjutnya menentukan list of requirement, kemudian merancang alat pengunci, lalu mempersiapkan kebutuhan alat dan bahan, kemudian membuat alat pengunci, serta melakukan pengujian. Setelah itu ada analisa data,
Jika data sesuai, maka langsung menuju hasil dan kesimpulan dan kemudian selesai. Jika data tidak sesuai, maka akan melakukan pengujian ulang. Ini ada diagram blok menggunakan sensor. Di sini ada input, kemudian ke Arduino, motor DC, terus servo DC, kemudian kunci membuka atau menutup, kemudian output. Nah, di sini ada pembacaan sensor. Di sini ada pembacaan sensor. Nah, jika kita menggunakan sensor ultrasonik, maka input di sini merupakan jarak deteksi tangan, dan output juga seperti itu. Jadi jika jarak ini sebagai input, maka jarak akan terbaca oleh Arduino, dan Arduino akan menggerakkan motor servo DC, kemudian kunci membuka atau menutup. Nah, di output ini juga jarak tangan. Jika jarak tangan terdeteksi salah, maka sensor akan memberikan respon ke Arduino bahwa itu sebuah inputan yang salah. Begitu juga dengan sensor suara. Selanjutnya menggunakan switch. Nah, di sini langsung ada switch, kemudian langsung menuju Arduino, langsung ke motor servo DC, kemudian kunci tertutup. Nah, di sini ada mekanisme slot kunci. Nah, di sini ada lengan servo yang warna kuning ini, kemudian terhubung langsung dengan link yang berwarna hijau. Kemudian link ini terkoneksi langsung dengan slot kunci. Jadi ketika lengan servo ini digerakkan dengan sudut 90 derajat, maka akan menarik link, sehingga link akan menarik slot kunci. Maka slot kunci akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, ini ada gambar rancangan alat. Nah, untuk detail A dan detail B ini adalah tampak dari dalam ruangan. Bisa kita lihat di sini ada slot pengunci, ada link, dan di sini ada motor servo. Di sini ada sensor ultrasonik, di sini ada Arduino, dan di sini di detail C di bagian depan ini, detail C merupakan bagian depan dari luar pintu, di mana terdapat sensor pendeteksi suara. Dan di dalam ruangan di bagian atas, bagian sini di detail B ada magnetic switch. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada simulasi, bisa dilihat. Nah, ketika servo bergerak, dia akan menarik link yang terkoneksi dengan kunci slot, yang mana akan terjadi perubahan gaya rotasi menjadi gerak rotasi menjadi gerak translasi. Nah, rotasi pada motor servo berubah menjadi translasi pada kunci slot. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.